Universitas Kristen Maranatha memperkenalkan program yang disebut dengan program Inspirasi Maranatha. Nah, program ini merupakan hasil kajian, hasil tulisan dari karya-karya ilmiah para dosen, baik dalam buku ataupun juga karya tulis lainnya, termasuk jurnal, yang disampaikan dalam bahasa yang populer sehingga dapat diikuti oleh banyak orang untuk menimba ilmu atau pengetahuan lebih mendalam serta mengenal kehidupan proses belajar dan tridharma dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita bersama merendahkan diri dengan doa dan izinkan saya memimpin secara iman Kristen. Dan bagi saudara yang beragama yang berbeda, kami persilakan Bapak Ibu juga berdoa sesuai iman Bapak Ibu. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang maha baik, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kepada kami karunia hikmat melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan pengertian melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga kami melalui karunia-karunia hikmat Tuhan tersebut dapat mengelola kehidupan ini menjadi lebih baik. Kami ingin terus belajar dan mengembangkan diri, khususnya di masa pandemi ini, agar kami semakin mempunyai kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam mengikuti dan menghadapi perubahan zaman. Kami serahkan ya Tuhan percakapan yang akan berlangsung, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Maya. Nah, Ibu Maya akan menjadi narasumber di mana Ibu Maya telah menginisiasi satu penulisan buku yang berjudul Profesionalisme Kewirausahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal lebih dekat profil Ibu Maya sebagai seorang dosen ekonomi, dosen Fakultas Bisnis di UK Maranatha. Silakan. Halo Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Maya Malinda. Saya dosen tetap di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Salam kenal. Ya, demikian Bu Maya yang akan menjadi narasumber, di mana beliau telah menginisiasi rencana buku penerbitan yang penting, saudara-saudara, Profesionalisme Kewirausahaan. Tapi izinkan saya di dalam kesempatan ini menanyakan kepada Bu Maya, kira-kira apa itu yang Ibu maksudkan dengan satu istilah yang agak sulit ini ya, profesionalisme kewirausahaan. Ini mungkin bagi kita telinga masih belum terlalu familiar dengan kata profesionalisme dan ada kata kewirausahaan. Silakan Ibu. Baik, kalau kata dasar dari profesionalisme adalah profesi. Nah, tentunya kita banyak mengenal profesi-profesi yang ada di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia. Namun kalau kita membahas profesionalisme, ini kita membahas bukan hanya sekedar profesinya saja, tapi menyangkut apa yang dimaksud dengan soft skill-nya, keterampilan soft-nya, lalu hard skill-nya, kemampuan dari sisi knowledge-nya, dan termasuk juga practice skill-nya atau kemampuan praktisnya yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan profesinya. Nah, kalau kita bicara mengenai profesionalisme kewirausahaan, yaitu berkaitan bagaimana seseorang memiliki jiwa kewirausahaan dalam menjalankan profesinya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi makin jelas bahwa ada satu tekanan yang khusus bahwa soft skill itu berkaitan dengan jiwa. Jiwa, gitu ya, betul. Jiwa seseorang. Karakter, jiwa, betul Pak.
Nah, kalau hard skill itu kepada knowledge pengetahuan, ya, pemahaman seseorang. Betul. Nah, kalau kemudian tadi practice skill tadi menekankan memang dalam praktikalnya ya, dalam memang sehari-harinya, dalam pelaksanaan kegiatannya. Tentu kalau kita bicara sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Lalu misalnya kalau profesionalnya di bidang misalnya dokter atau medis, ya berarti praktikalnya di dalam medis gitu. Apakah mungkin Bu Maya, orang itu mempunyai soft skill, hard skill, tapi tidak memiliki practice skill? Apakah mungkin? Nah, kalau hanya dua tidak lengkap, itu tidak profesional. Iya, jadi kalau cuman keinginannya mau jadi pengusaha atau knowledge-nya aja gitu, punya kemampuan cuman pengetahuannya aja, tapi tidak melaksanakannya juga ya percuma. Ya anggaplah kalau imam tanpa perbuatan adalah mati, begitu ya Pak ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau pengetahuan tentang Alkitabnya kita punya, tapi kalau tidak melaksanakannya, ya itu juga tidak lengkap, begitu ya. Ya seperti itu Pak. Ya, jadi makin jelas ya kita memahami apa yang disebutkan dengan soft skill, hard skill, dan practice skill. Nah, Bu Maya, kira-kira apa yang menjadi latar belakang sehingga Ibu berinisiasi untuk menerbitkan satu book chapter dengan judul Profesionalisme Kewirausahaan ini? Ya, pada dasarnya bahwa kita sebagai perguruan tinggi bertanggung jawab dan juga bertanggung jawab kepada masyarakat, kita menghasilkan orang-orang baik di dalam internal maupun juga nanti mahasiswa ini akan menjadi alumni, adalah menjadi orang-orang yang memiliki profesionalisme di bidangnya. Nah, di program studi manajemen khususnya kita memiliki ada satu mata kuliah yang namanya profesionalisme kewirausahaan. Nah, jadi inisiasi ini adalah ketika saya mengampu mata kuliah ini, saya ingin mengajak para mahasiswa untuk mengenal apa sih profesionalisme kewirausahaan melalui practical skill, soft skill, dan juga knowledge skill, ya, atau artinya hard skillnya itu melalui tokoh-tokoh yang memang sudah melaksanakannya, yang kita sebut profesional. Begitu Pak. Jadi saya baru memahami nih Bu, bahwa di dalam buku Profesionalisme Kewirausahaan ini ada tokoh-tokoh ya Bu ya? Betul, kita sebutnya tokoh ya Pak. Nah, tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang menjadi pelaku kewirausahaan. Betul, di bidangnya. Lalu dari pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh itu kemudian dituangkanlah menjadi tulisan ini. Betul. Jadi tulisan ini Bu ya, sangat syarat dengan pengalaman nyata ya. Betul, pengalaman nyata dari para tokoh. Ada yang memang terjun di dunia bisnis, ada yang terjun di bidang sosial, ada juga yang memang profesinya di perusahaan, ya, perusahaan yang kita sebut intrapreneur, ya, ada juga yang memang menyangkut teknologi, ya, kita sebut teknopreneur, ya, atau juga academic planner, orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan, ya. Jadi kalau dibilang prenernya ini lebih arahnya sebetulnya dari sifat dan sikap dan jiwa dari wirausaha. Jadi kalau dibilang ini yang memiliki jiwa wirausaha itu apakah wajib pengusaha ya, begitu kan ya? Tentu tidak. Tiap dari kita ini sangat mungkin ya memiliki jiwa wirausaha. Ya, mungkin kalau saya bisa kasih contoh apa sih yang dimaksud dengan jiwa wirausaha itu ya. Contoh satu, mau bekerja keras, pantang menyerah, mau belajar, berani menerima tantangan, ya, percaya diri. Itu adalah karakter-karakter yang dimiliki para pengusaha. Lalu bangkit dari kegagalan. Nah, contoh-contoh. Jadi sehingga apapun profesinya sangat dimungkinkan memiliki jiwa kewirausahaan. Seperti itu.
Ya, jadi kalau saya tangkap bahwa tapi masalah jiwa itu Bu ya, kan tidak gampang Bu ya untuk menanamkan jiwa kepada seseorang yang mungkin sebelumnya tidak punya arah ke sana begitu kan? Ya, betul. Ya, saya kira hal ini nanti akan kita ulas lebih mendalam dan kita akan memperhatikan bagian berikut. Terima kasih. Kembali kepada Bu Maya, kita telah mendengar bahwa entrepreneur atau profesionalisme kewirausahaan itu sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan. Tetapi dalam pengalaman yang saya jumpai, tidak semua orang itu mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, sehingga seringkali diidentikan seakan-akan jiwa kewirausahaan itu kepada satu etnis tertentu ya, atau kepada kelompok orang tertentu, lalu orang lain kalau saya sih tidak punya jiwa ke sana gitu. Nah, bagaimana Bu ya kalau kita lihat bahwa sekarang kita menyadari urgensi dan relevansi tentang profesionalisme di dalam bidang kewirausahaan yang mencakup berbagai bidang. Untuk menanamkan jiwa ini bagaimana? Ya, untuk menanamkan jiwa itu memang perlu proses ya, yang tadi seperti Pak Pendeta sampaikan gitu ya. Memang orangnya memang mau tidak, karena ini proses dan memang mitos tentang bahwa oh iya dilahirkan memiliki jiwa itu gitu ya, atau dilahirkan sebagai pengusaha, itu mitosnya. Tapi kalau kita banyak baca dan kita dengar dan juga kita gali para tokoh, itu sebetulnya adalah ketika mereka mau melalui proses. Maka penelitian-penelitian termasuk juga ya artinya in practical juga kita bisa melihat bahwa seseorang yang bisa memiliki jiwa kewirausahaan itu karena dia mau diproses ya untuk boleh menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam profesinya. Seperti itu Pak. Jadi kalau boleh saya tangkap dalam jiwa profesionalisme kewirausahaan ini berarti ada satu perubahan mindset. Yes, betul sekali Pak. Nah, perubahan mindset itu bagaimana ya? Supaya kita semua ini kan mau tidak mau, sekarang suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita semuanya harus mengalami perubahan dari mindset kita begitu kan? Betul sekali. Nah, sekarang itu bagaimana Bu untuk melakukan perubahan mindset itu? Ya, kalau misalnya kita dibilang perubahan mindset itu artinya ketika seseorang mau diproses oleh pencipta kita, oleh Tuhan, gitu ya. Karena kalau saya baca, apalagi saya udah baca ini karena proses wawancaranya ini cukup banyak orang ya, tokoh-tokoh yang di dalam buku itu banyak orang. Tapi ketika saya baca itu hasil dari para tokoh itu, mereka menyadari perubahan mindset ketika dia mau diproses. Dan banyak sekali menyampaikan bahwa proses itu adalah ketika perjalanan dia bersama Tuhan. Nah, jadi kalau dibilang bisa nggak sih seseorang memiliki jiwa seorang wirausaha, sangat dimungkinkan Pak. Gitu ya. Yang tadi karena itu adalah artinya karakter-karakter atau jiwa ini sebenarnya sangat universal. Gitu, dan setiap orang ketika memang mau gitu untuk mencapai itu dan mau dibentuk, maka dia akan mengalami suatu perubahan itu. Nah, saya membayangkan Bu, proses yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita itu kan bukan selalu proses yang menyenangkan ya Bu. Betul sekali. Nah, biasanya
orang menjadi profesional lalu dia menjadi sosok yang sangat kokoh kuat begitu kan biasanya orang ini mengalami proses yang tidak menyenangkan, misalnya dia mengalami gagal total dalam usahanya. Betul sekali Pak. Ya, dia mengalami jatuh bangun begitu. Apakah memang seperti itu yang dimaksudkan? Iya betul sekali. Jadi baik dia sebagai pengusaha ada yang bangkrut, gitu ya. Bagaimana dia proses bangkit kembali? Lalu ada yang ditipu, gitu ya. Ada yang jelas begitu yang menjelaskan bahwa saya pernah ditipu orang, tapi ya sudah kita menerima itu dan kita nggak usah juga artinya mengeluh. Toh itu ya sudah jalannya, sehingga dia bangkit dari keterpurukan. Ada yang berganti usaha, ya berganti usaha. Ada juga yang melihat dari sisi begini, sebagai intrapreneur ya, ada contoh juga sebagai intrapreneur, dia berkiprah di perusahaan. Bagaimana dia mempertahankan kejujurannya, integritasnya. Ketika ditawari misalnya begitu ya, ya istilahnya mungkin di dalam bisnis suka ada yang nawarin, bagaimana kalau saya berikan ini begitu ya, bisa nggak temanya dimurahin misalnya begitu ya, misal seperti itu, tapi dia menyatakan bahwa integritas itu yang menjadi pegangan saya, dan itu integritas adalah jiwa wirausaha. Nah sekarang pilihannya, apakah integritas itu bisa dimiliki oleh setiap orang? Tentu bisa. Ya, tentu bisa. Gitu ya. Tinggal memang kita mau nggak diproses untuk itu. Kita mau nggak menjalankan itu. Nggak cuma tahu oh iya integritas itu baik gitu. Tahu integritas itu harus jujur. Tapi begitu ada tantangannya, apakah kita tetap teguh untuk memegang integritas itu? Itu ada Pak. Ada tokoh-tokoh yang menyatakan seperti itu juga. Jelas dengan dia bilang nilai-nilai yang saya pegang, integritas, kejujuran. Iya, betul. Nah, baik, terima kasih. Nah, kalau saya menangkap biasanya pemahaman saya sebagai seorang pendeta itu punya pemikiran bahwa kewirausahaan itu biasanya terbatas pada dunia bisnis saja. Ya. Nah, apakah yang dimasukkan di dalam pemikiran profesionalisme kewirausahaan ini juga hanya pada bidang bisnis saja ya? Di dalam toko itu tidak semuanya yang memang membuka bisnis, ya tidak. Nah, di situ ada entrepreneur, ya kalau kita istilah mungkin entrepreneur itu adalah pengusaha yang memang membuka usahanya secara pribadi, gitu ya. Lalu atau kelompok. Lalu yang kedua intrapreneur. Orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan berkiprah di perusahaan. Contoh ada yang di perusahaan Ciwok ya, Ciamplasuro, lalu ada yang di Astra atau di bank-bank yang terkenal gitu. Itu adalah intrapreneur. Lalu juga ada tokoh dari sociopreneur yang sangat kuat dari sisi sosialnya, menolong masyarakat, menolong teman-teman gitu ya yang memang membutuhkan uluran tangan. Nah itu bentuk-bentuk dari yang dimiliki sifat atau karakter wirausaha ini Pak. Gitu. Jadi tidak selalu pengusaha ya. Tidak harus. Jadi kalau di dalam zaman sekarang apakah kewirausahaan atau entrepreneur itu juga meliputi bidang-bidang yang lainnya, misalnya bidang apapun termasuk kedokteran, psikolog, hukum, gitu ya? Betul, karena kalau kita bilang kewirausahaan berarti itu adalah jiwanya. Ya, tapi kalau pengusaha itu entrepreneurnya. Iya. Tapi kalau entrepreneurship lah, gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya kewirausahaan itu adalah entrepreneurship. Nah, kalau pengusaha itu adalah entrepreneur. Gitu. Nah, di dalam jiwa sebagai seorang entrepreneur itu Bu, dibutuhkan pada zaman sekarang ini ataukah sebenarnya itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental ya? Terlepas dari perubahan zaman. Maksudnya sesuatu yang sangat fundamental. Sangat fundamental. Artinya setiap orang itu sangat bisa
ya sangat bisa untuk kita kembangkan jiwa kewirausahaan kita. Saya baru ingat ini, di dalam teologi itu ada namanya penata layanan. Nah, penata layanan itu kadang-kadang disebut dengan istilah dalam bahasa Inggris stewardship. Ya. Nah, kalau saya tangkap ternyata ada satu benang merah antara entrepreneur dengan stewardship, begitu ya? Ada apa? Ada, betul sekali. Jadi tentunya ketika kita bicara tentang pengusaha yang benar, gitu ya, yang profesional, ketika wawancara saya menangkap bahwa saya mencoba melihat dari sisi pelanggan. Pelanggan itu butuh apa? Saya coba untuk melayani dia. Saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dia. Kalau hatinya tidak punya itu, hanya cuma mikirinnya profit, nggak akan jalan. Ada satu tokoh yang mengatakan demikian. Saya punya banyak pelanggan, seringkali nggak nanya harga. Pokoknya percaya mau beli bahan ini, beli ini. Pokoknya percaya. Base-nya adalah trust. Ketika apa? Ketika pelanggan ini sudah mengalami bahwa dia dilayani dengan baik, dia dapat bahan atau kebutuhannya terpenuhi, sehingga menjadi apa ya, kalau istilahnya beli lagi gitu ya, repeat order gitu. Dan artinya si pelanggannya udah nggak pusing lagi, nggak akan tanya-tanya harga. Nah, dari pihak si toko menyatakan begini, saya pun memiliki kejujuran. Kalau memang harganya segitu ya pasti ada keuntungan. Ya, tentu dia juga tidak akan meng-up yang berlebih karena dia tahu pelanggannya percaya sama dia. Nah, ini jadi kalau dibilang karakter ini adalah satu sisi, kalau dibilang harus untung, perlu untung, wajar. Karena perlu yang namanya keberlanjutan atau sustain. Iya, gitu. Tetapi artinya profit ini bukan segala-galanya. Dia pikirkan adalah kebutuhan pelanggan. Pelanggannya puas, maka pelanggannya akan datang lagi sama dia. Nah, itu yang contoh ya, contoh dari yang disampaikan para tokoh. Nah, jadi kalau dibilang ada pelayanan, tentu ada apa? Bagaimana dia bisa melayani customer atau pelanggan dengan baik? Gitu. Ya. Kita sudah mendengar satu ulasan yang semakin mendalam dan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan lanjutkan setelah bagian yang satu ini. Ya. Kembali kepada materi kita, dan kita akan mendengar lebih jauh lagi ulasan yang disampaikan oleh Ibu Maya Melinda. Nah, Ibu Maya, setahu saya dengan kondisi pandemi ini cukup banyak orang yang melakukan usaha atau kewirausahaan, ya, karena terjepit oleh kebutuhan perut, ya, mereka mencari usaha-usaha yang bisa membuat mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dan salah satunya banyak orang sekarang mencoba bisnis online, di mana-mana semuanya bisnis online begitu. Nah, tetapi semangat itu tidak senantiasa membuat mereka merasa berhasil, bahkan usaha-usaha itu kemudian mereka alami sebagai suatu kegagalan demi kegagalan, sampai mereka kata sudah kapok saya sudah nggak berani melanjutkan lagi begitu kan. Nah, itu bagaimana supaya kita itu tadi bilang sustain itu ya, supaya kita ini terus ada keberlangsungan, supaya kita ini tidak mudah menyerah begitu ya. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang yang bersama-sama berproses untuk melakukan profesionalisme kewirausahaan itu? Ya,
Baik, saya coba menjelaskan juga dari hasil para tokoh ya. Kan buku ini, gitu ya, ada tulisan ini adalah ketika masa pandemi juga. Ya, jadi ketika itu kita tanyakan juga ya kondisi mereka, gitu ya, sebagai pengusaha bagaimana, gitu ya. Ya, mereka menyatakan bahwa di awal pandemi ada dampak. Ya, mereka sempat terpuruk begitu ya. Tapi benang merahnya jelas, gitu ya. Ketika ada satu tantangan seperti ini, sikap apa yang mau diambil? Apakah jadi mereka berhenti, mereka ngeluh, mereka komplain? Banyak tokoh yang menyatakan jangan banyak komplain, nggak ada guna. Segera lihat, adaptasi kondisi apa yang terjadi. Bahkan ada tokoh yang menyatakan ketika pandemi ini dia malah buka cabang baru, Pak. Ya, contohnya nih saya sebut merek aja ya, Pillow Cake. Dia bilang saya buka cabang baru, buka toko baru pada masa pandemi. So artinya, gitu ya, kalau dibilang tantangan, yes. Pandemi, dia bilang begini, semua orang juga mengalami pandemi, bukan hanya saya sendiri, semua orang. Tapi bagaimana kita bersikap? Ya, artinya dia bilang puji Tuhan dalam arti setiap hal ada peluang, dia belajar, Pak. Jadi kalaupun bisnis online yang sekarang dikatakan, wah jadi marah, dia bilang saya belajar ini sebelum pandemi terjadi. Makanya ketika pandemi itu datang, dia memanfaatkan skill itu. Nah, intinya tentu ya, tiap orang pasti punya kondisi masing-masing. Ya, punya kondisi masing-masing. Mau di perusahaan, mau di dalam misalnya pekerjaan, di industri, saya yakin masing-masing punya tantangannya. Tapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradaptasi, itu yang berbeda. Itu yang membedakan para tokoh profesionalisme ini dengan yang lain. Ya, karena kalau mau komplain itu juga pilihan ya. Orang komplain aja terus dengan komplainnya apakah juga ada solusi? Ya, tentunya kebanyakan ya enggak ya gitu ya. Jadi waktunya kebanyakan habis buat komplain. Ya, lebih baik waktunya itu digunakan buat belajar sesuatu yang baru, adaptasi sesuatu yang baru. Tentunya saya sebagai dosen terbiasa dengan onsite, ketemu dengan mahasiswa. Lalu begitu pandemi datang, apa yang harus terjadi? Ya, nggak mungkin kan saya komplain terus ya, gitu ya. Nggak ada guna juga. Bersyukur dengan teknologi yang membantu kita. Tetapi kalau teknologinya kita nggak belajar, percuma juga. Ya, ini contoh kecil ya, contoh kecil. Saya sebagai dosen, gitu ya. Nah, ini adaptasi ya dengan tantangan-tantangan baru ini, dan kita selalu harus melihat dari sisi positifnya. Dengan hal ini, yang tadinya pelanggan hanya bisa mungkin yang dekat-dekat mau datang ke toko, sekarang dengan model seperti yang jauh-jauh pun juga bisa dilayani. Nah, ini satu peluang lagi. Seperti itu, Pak. Jadi saya tangkap dari ulasan Bu Maya itu bahwa di dalam setiap kesulitan atau tantangan itu ada peluang. Yes, setuju sekali, Pak. Nah, kalau saya lihat itu ada blessing in disguise-nya. Setuju, Pak. Setuju. Ada berkat Tuhan yang tersembunyi di balik kesulitan yang ada gitu ya, Bu. Betul, setuju banget. Nah, ternyata itu bisa dilihat dari respon yang bermacam-macam. Orang yang satu bersungut-sungut, komplain. Yang satu udah nyerah, give up gitu ya. Aduh, nah, yang ketiga mengatakan, oh inilah peluang yang sedang penting sekali. Penting sekali. Dan sehingga dia dikatakan tadi dalam beberapa contoh tokoh ini adalah tambah buka. Malah buka cabang. Buka cabang. Ada masa pandemi. Dia bilang berkat Tuhan. Tapi juga artinya kita ini berdoa dan berusaha, dia bilang gitu. Gak bisa cuma berdoa saja. Tetap harus ada upaya dari setiap manusia ini. Harus berkarya, dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Betul. Dan saya kira itu sangat penting dalam kaitannya dengan iman Kristen, karena Allah di dalam Kristus itu adalah Allah yang terus bekerja. Yes. Itu saya ingat itu ya. Dari
perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 17 itu. Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja juga. Jadi Allah terus bekerja, maka aku pun bekerja. Nah, apalagi kita semua. Iya, betul. Jadi di tengah-tengah kesulitan, tantangan, bahkan kegagalan, betul. Lihatlah dengan mata iman. Betul, Pak. Supaya di dalam kesulitan, tantangan ataupun kegagalan itu kita melihat ada blessing dari Tuhan. Iya. Dan itulah peluang yang dimana Tuhan membuka berkat-berkat kita menjadi semakin besar, semakin luas. Bahkan kita juga bisa melalui perusahaan kita ini memberikan tempat bekerja bagi banyak orang. Banyak orang. Ada tokoh yang menyatakan begini, pada masa pandemi dia memikirkan pegawainya. Tidak boleh sampai ada yang di PHK. Dan itu nyata. Ada yang menuliskan seperti itu. Jadi artinya ini juga menyangkut kepedulian ya. Jadi kepedulian kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang mensupport dari bisnisnya. Dan itu yang dinyatakan oleh tokoh yang ada di buku itu. Jadi nggak saya mengarang ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca buku ini gitu ya. Ini banyak sekali kisah-kisah yang memang inspiratif gitu yang disampaikan oleh para tokoh. Nah, seringkali kalau kita dengan pengusaha itu kan biasanya langsung kaitannya itu profit ini, cari untung begitu. Ternyata juga dari sekian banyak pengusaha tidak senantiasa seperti itu. Iya, Pak, betul. Mereka sangat memikirkan dengan empati yang dalam bahwa jangan sampai di masa pandemi yang sulit ini lalu mereka kehilangan pekerjaannya. Nah, justru para pengusaha seperti ini mempunyai satu panggilan hidup yang tidak sekedar profit. Betul, Pak. Mereka memikirkan kehidupan dari karyawannya, karena kalau ada karyawan itu pasti ada keluarga. Iya. Nah, itu berarti ada kemungkinan ada istri, lalu ada anak-anak, betul, kan? Betul. Apalagi di dalam masa pandemi bisa semua orang terpapar. Iya, betul. Itu semuanya butuh biaya. Nah, saya kira di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa betapa penting bahwa pengusaha bukan sekedar pengusaha. Kata profesional itu bukan sekedar profesional, tapi di dalamnya kalau saya tangkap kok ada spiritualnya. Yes, sangat Pak. Jadi dia tuh sangat banyak kisah-kisah mereka bagaimana mereka berbagi. Ya, bagaimana mereka dari bisnisnya ini berbagi. Berbagi ini bukan dalam bentuk semuanya material ya Bapak Ibu ya. Jadi berbagi dalam misalnya memberikan pelatihan, memberikan hiburan pada anak-anak yang sedih, begitu ya. Itu banyak sekali yang disampaikan oleh para tokoh ini gitu. Saya pun juga waktu baca gitu kembali, karena ini kan kita menulisnya tim ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pun juga baru tahu waktu membaca hasil tulisan yang sudah dikompilasi. Nah, jadi makin jelas sekali bahwa profesionalisme bukan sesuatu yang hanya sekuler. Tetapi di dalam yang profesional itu, di dalamnya ada nilai-nilai. Nilai-nilai, betul. Ya. Dan nilai-nilai itu kadang-kadang kalau dalam teologi Kristen itu disebut dengan spiritualis, spiritualitas. Nah, kalau saya sampaikan kalau dalam buku ini tampaknya nilai-nilainya itu dari yang ditanamkan oleh Universitas UKM Maranatha. Banyak sekali yang menyampaikan secara jelas dan gamblang gitu ya. Nilai-nilai yang mereka terapkan dalam bisnis mereka itu adalah integrity, care, dan excellence, Pak. Ya, jadi waktu-waktu wawancara, wah luar biasa sekali nih para alumni ya, alumni yang sudah berkiprah di punya usaha sendiri. Kami tanya nilai-nilai apa yang Bapak anut dalam usaha Bapak, gitu ya, dan dia jawab dengan gamblang, integrity, care, excellence, dan dia bilang begini, saya terima nilai itu ketika saya kuliah di Maranatha, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin para pendengar, pemirsa itu tidak terlalu mengerti Bu, bahwa di Maranatha itu ada 3 nilai. 3 nilai, iya betul ya. Jadi memang di Maranatha itu selalu ditanamkan tentang apa yang disebut dengan nilai hidup Kristiani yang diwujudkan dalam integritas, integriti, kepedulian itu care,
dan yang ketiga itu excel. Nah, 3 nilai ini tampaknya dibuktikan membawa satu langkah yang lebih tangguh di masa yang sulit, dan mereka juga bisa excellent tapi juga care ya Bu ya. Peduli kepada masa depan karyawan, berarti itu ada keluarga, kepada anak-anak, pada pegawai, kepada pegawainya. Nah, betul. Itu semuanya bisa bertahan kalau ada integritas. Ya, kejujuran. Banyak sekali yang menyampaikan, saya pegang kejujuran. Pelanggan percaya saya karena kejujuran. Jadi kenapa itu pun usaha bisa langgeng, pelanggan bisa datang terus, ya karena dia puas. Dengan dalam arti ya makanannya enak, ya itu kan artinya jujur dalam menyajikan makanan, nggak sampai sakit begitu ya, nggak sampai mules-mules gitu ya, dalam arti sehingga ada juga ya contoh, ada yang punya sampai 55 cabang ayam keprabon. Ini bagaimana bisa sampai sebesar itu gitu. Nah tentu kan proses dan juga trust dari masyarakat begitu. Nah jadi saya kira 3 nilai ini bukan hanya milik Sivitas Akademika Utama Aranata ya. Saya kira ini dapat diterima oleh setiap kita latar belakang agama manapun, yaitu bahwa kita harus punya integriti. Ilmu kita hebat sekalipun, tetapi kalau tidak punya kejujuran, integritas, ya semua ilmu kita, bahkan posisi kita nothing ya, tidak ada artinya. Betul Pak. Nah, bagaimana integritas itu menjadi sesuatu yang bermakna, yaitu kalau dia care, kalau dia mau peduli. Jadi dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang penting perusahaan saya, yang penting usaha saya, bisnis saya, tapi juga tentang bagaimana keselamatan, kesejahteraan orang lain. Betul Pak. Dan itu hanya bisa kalau kemudian kita punya tekad untuk melakukan the best, ya, excellent. Excellent Pak, prima. Yang keprimaan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah makin menangkap dengan lebih jelas satu ulasan yang sangat penting, bagaimana kita merespon dan menyikapi pandemi secara lebih kreatif dan produktif dengan jiwa profesionalisme kewirausahaan. Nah, Ibu, pada masa sekarang dengan kebutuhan dan tantangan zaman ini yang hampir menggunakan hampir seluruhnya itu teknologi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang ini bisa tidak hanya terpancang kepada bisnis yang digital, dan juga di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat gitu. Kira-kira cara pemikiran yang bagaimana yang dapat kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang benar-benar sangat produktif di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Ya, jadi kalau dibilang produktif, ya menurut saya juga sama ya, artinya pilihan seseorang itu mau produktif apa tidak. Ya, artinya kan apalagi sekarang dibilang masa pandemi ini lebih banyak di rumah. Ya, apa yang dilakukan di rumah? Mungkin selama ini kan banyaknya di luar rumah. Nah, ini sekarang kalau di rumah apa sih yang mau dilakukan? Hal apa yang kita bisa pelajari? Hal apa yang mungkin kita bisa kerjakan di rumah? Misal ya. Lalu kalau terkait dengan teknologi, mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita sudah di dalam era itu. Ada yang menyatakan, aduh nggak ngerti tentang teknologi, gitu ya, aduh ini kayaknya gagap teknologi misalnya gitu ya, Bapak Ibu ya, gaptek misalnya gitu. Nah ini juga sama ya, balik lagi ke pilihan. Orang itu memang mau nggak belajar atau tidak. Terus satu lagi, tidak semua harus dikerjakan sendiri. Ya, artinya tidak semua harus dikerjakan sendiri. Kita nggak mungkin menjadi orang yang Superman atau Superwoman gitu ya, yang semuanya dikerjakan sendiri. Ini adalah juga era kerjasama, era kolaborasi. Tentunya artinya bagaimana kita juga mengembangkan skill dari masing-masing dan bagaimana kita bersinerginya, gitu. Dan jangan jangan segan untuk bertanya ya, dalam arti, dan jangan segan juga untuk mau belajar, merendahkan hati untuk mau belajar. Kecenderungan kan kalau misalnya
udah senior atau misalnya merasa udah hebat, kecenderungan untuk belajar sesuatu yang baru mungkin enggak, atau sudah merasa cukup. Nah ini yang kita harus belajar, apalagi ya zaman berubah, teknologi berubah. Nah bagaimana kita manusia bisa survive, malah bisa produktif yang tadi Pak Pendeta sampaikan gitu ya. Nah jadi itu pun juga kalau menurut saya pilihan, kita mau menjadi orang yang produktif atau tidak. Kan bisa juga tinggal di rumah mengunci pintu ya, ngomel-ngomel di rumah, kenapa sih pandemi ini tak berakhir begitu ya, kan ada juga yang begitu. Nah tapi ada orang yang malah di rumahnya malah semakin produktif gitu. Sekarang tuh banyak di rumah tapi banyak pakai teknologi. Iya. Tapi maksudnya itu apa namanya, main game. Main game, nah itu juga sama, bagaimana memanfaatkan waktu ya Pak ya. Nah apakah memang game ini menjadi satu cara dia mengembangkan diri? Tapi kalau cuma hanya habiskan waktu ya sayang ya. Menurut saya games, saya bukan anti dengan games. Saya juga senang main game ya Pak ya, begitu. Jadi toh juga itu juga kita membuat kadang relax. Gitu. Tetapi jangan sampai waktunya terlalu banyak untuk itu. Sedangkan punya prioritas yang lain. Ya imbang. Jadi sangat menarik bahwa kita karena pandemi itu diminta dituntut di rumah. Di rumah. Tapi pada sisi yang lain kita harus mampu berkolaborasi. Iya. Nah ini kan menarik sekali, antara harus mengasingkan diri, ya, mengisolasi diri, tapi pada pihak lain isolasi kita tidak boleh mengisolasi yang membuat kita menanganinya sendiri. Ya. Tapi adalah isolasi yang mampu berkolaborasi. Setuju Pak. Jadi isolasinya tuh sebenarnya kan fisiknya gitu. Nah, tapi yang isolasinya fisiknya aja sebetulnya. Tapi kan pikirannya, artinya apalagi memang sekarang ya saya pikir kalau dilihat aduh pandemi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini justru banyak inovasi-inovasi baru akibat pandemi ini gitu. Sehingga kalau kita pikir kan gak kepikir ya kok bisa begini ya gitu. Dan tetap kalau dilihat banyak orang mengatakan lebih produktif pada masa pandemi dibandingkan sebelumnya. Itu banyak sekali orang yang mengatakan gitu. Ternyata saya bisa berkarya ini ya. Ternyata saya bisa melakukan ini gitu ya. Gak kepikiran sebelumnya karena dulu terlalu banyak di luar, Pak. gitu ya. Nah makanya kembali lagi itu memang mau memanfaatkan waktunya seperti apa? Apakah lebih banyak ngomel dan komplain gitu ya, nggak menghasilkan apa-apa, atau dia mencoba melihat peluang. Oke, saya di rumah, berarti saya punya waktu untuk belajar apa, ya, untuk kembangin diri apa, menghasilkan apa bersama teman. Nah, kan tentunya nggak ketemunya kan fisiknya, tapi bisa berpolling, bisa berzoom, bisa ya janjian virtual gitu ya, diskusi virtual gitu ya. Nah ini adalah sesi terakhir di mana kalau saya tangkap itu benar ya Bu ya, firman Tuhan yang mengatakan bersyukurlah senantiasa. Yes, setuju Pak. Jadi bersyukur waktu kita sukses, bersyukur waktu kita gagal, bersyukur waktu kita dalam kondisi normal, tapi juga mampu bersyukur dalam kondisi yang sangat di titik terbawah Pak. Terbawah ya. Iya betul. Nah dari situ kita bisa bersyukur itu ternyata mampu mengembangkan semangat untuk produktif gitu ya. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang kreatif gitu ya. Nah kalau nggak bersyukur ya biasanya itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut Pak. Cuman ngomel aja gitu ya, malah sakit Pak. Malah sakit ya, karena ada kisah juga seperti itu. Saking banyak ngomel, dia stres, malah jadi sakit. Gitu. Ya, artinya kan ngomel dengan keadaan, kadang ngomel malah dengan Tuhan, begitu ya. Jadi sakit. Nah, yang rugi dirinya ya Pak ya, gitu ya. Yang merasakan sakitnya kan dirinya juga. Jadi ternyata setelah kita membedah buku profesionalisme kewirausahaan itu sebenarnya kita ternyata menarik nilai-nilai iman yang berkorelasi dengan realitas dan juga tanggung jawab yang sangat penting untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ekstrim. Yes, ya.
Ya, kalau tidak ada kondisi-kondisi ekstrem ya tidak ada upaya yang lebih kreatif untuk melakukannya, begitu ya. Betul Pak. Jadi kalau dilihat ini buku adalah benar-benar lahir pada masa pandemi. Kami, saya dengan mahasiswa, para penulis ini sama sekali tidak pernah bertemu secara fisik. Kami semuanya virtual. Dengan tokoh tidak pernah ada yang bertemu dengan fisik, semuanya virtual. Bagaimana kita berkolaborasi, dosen, mahasiswa, dan tokoh. Tidak ada yang bertemu dengan fisik sama sekali Pak. Fisiknya di rumah masing-masing. Ada yang waktu itu sempat terjeda karena sakit, masuk rumah sakit gitu ya. Tetapi puji Tuhan semua ini bisa berjalan, bisa terbit juga gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa jadi berkat. Baik, kita akan mendengar satu closing statement dari Bu Maya. Silakan disampaikan apa nasihat atau pesan Bu Maya bagi kita semua. Ya, kalau menurut saya gitu ya Bapak Ibu gitu ya, apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan itu hadir gitu ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya, dan bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih produktif, lebih profesional di bidang kita masing-masing. Tentu yang paling ngerti itu adalah kondisi saudara-saudari Bapak Ibu semua gitu ya. Gak mungkin kita juga tahu ya Bapak Ibu ya, ini pergumulan masing-masing itu paling ngerti itu sebetulnya adalah pribadi. Namun ketika kita melihat ada satu tantangan yang besar mau kecil, kita harus percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu yang kontrol juga. Nah, tinggal sikap kita ketika menghadapi tantangan itu mau seperti apa. Itu juga pilihan. Nah, semoga Bapak Ibu kita tetap semangat, ya, tetap pegang teguh iman kita, ya, dan tetap kita boleh menjadi para profesional di bidang kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Demikian, saudara-saudara dimanapun berada, program Inspirasi Maranatha telah dapat kita selesaikan dengan tuntas. Satu ulasan yang disampaikan oleh Ibu Maya Melinda tentang profesionalisme kewirausahaan. Izinkan saya mengakhiri dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang mengasihi kami, bersyukur atas karunia yang Tuhan limpahkan sehingga melalui inisiasi yang sudah ditempuh oleh Bu Maya dapat menelurkan, menerbitkan satu buku yang penting, profesionalisme kewirausahaan. Ajarlah kepada setiap kami sebagai umat percaya tidak mudah bersungut-sungut, tetapi sebaliknya bersyukur senantiasa, sehingga disitulah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi. Tuhan, terpujilah nama Tuhan, berkati setiap pemirsa dimanapun berada. Tuh berkati setiap kami dengan kasih sayang-Mu, dan peluklah kami dalam kerahiman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.